A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nabbir bil kitabi wa sunnah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Waruya an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'atin an umrihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi fima amila bih wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya, dan diriwayatkan daripada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga meridha oleh Allah untuknya Mu'ad bin Jabal, anin Nabi, yang diambilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa sesungguhnya Nabi, qala, bersabda, ianya Nabi, la tazulu, senantiasalah, qadama abdin, dua telapak kaki seorang hamba, hatta yus'ala, sehingga ditanyakan akan ianya seorang hamba, an arba'atin, untuk 4 perkara. Yang mana 4 perkara? An umrihi fima afnah, untuk umurnya hamba, fima afnahu, pada apa menghabiskan ia akannya umur. Wa an jasadihi, untuk jasadnya hamba, untuk tubuhnya hamba, fima ablahu, pada apa membinasakan ia akannya tubuh. Wa an ilmihi, dan untuk ilmunya hamba, fima amilabih, pada apa beramal ia dengannya ilmu. Tinggal. 4. Qala, bersabda ianya Nabi, la tazulu qadama abdin, senantiasalah 2 telapak kaki seorang hamba, hatta yus'ala an arba'atin, sehingga ditanyakan akan ianya hamba untuk 4 perkara. Yang mana 4 perkara? An umrihi fima afnahu, untuk umurnya hamba, fima afnahu, pada apa menghabisi ianya hamba akannya umur. Wa an jasadihi, dan untuk tubuhnya hamba, fima aflahu, fima ablahu, pada apa membinasakan ia akannya tubuh. Wa an ilmihi, dan untuk ilmunya hamba, fima amilabih, pada apa beramal ianya hamba, bihi, dengannya ilmu. Wa an malihi, dan untuk hartanya hamba, min aina iktasabahu, daripada mana mengusahakan ianya hamba akannya ilmu, akannya harta. Wa fima anfaqahu, dan pada apa dia memberi nafkah ianya hamba akannya, dan pada apa menginfak ianya hamba akannya harta. Walaupun wa an mali, dan untuk hartanya hamba, min aina iktasabahu, dari mana mencari ianya hamba akannya harta. Wa fima anfaqahu, dan pada apa menginfak ianya hamba akannya harta. Jadi ada satu hadis
yang diriwayatkan daripada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, kata Mu'ad, Rasulullah SAW bersabda, senantiasalah dua telapak kaki seorang hamba, dalam artian nantinya di hari kiamat seorang hamba akan didirikan oleh Allah Ta'ala. Dia itu tidak bisa bergerak, kakinya tetap pada bumi. Dia berdiri tegak dua kakinya pada bumi, tidak bisa melakukan apapun. Akan tetapi baru dia itu bisa bergerak dan diperintahkan oleh Allah kepada syurga ataupun kepada neraka setelah dia menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan dan bisa menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Makanya nanti di padang mahsyar kita itu tidak bisa melakukan apa-apa. Kita berdiri di padang tersebut sehingga kita akan ditanyakan 4 perkara oleh Allah. Yang mana 4 perkara? Yang pertama ditanyakan oleh Allah adalah tentang umur kita. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita itulah kehidupan. Mungkin kita diberi kehidupan oleh Allah sebanyak 80 tahun, 50 tahun, 45 tahun, 25 tahun. Maka itulah persoalan yang pertama. Jadi 4 perkara yang ditanyakan oleh Allah. Perkara yang pertama adalah umur. Makanya kita mesti mengingat umur yang diberikan oleh Allah. Apa yang ditanya pada umur? Untuk umur yang Allah berikan kepada kita, fima afnahu, ke mana kita habiskan umur tersebut. Maka pertanyaan yang pertama nantinya, umur yang diberikan oleh Allah ke mana kita habiskan? Apakah untuk melakukan ketaatan kepada Allah? Ataupun sebaliknya, justru kita habiskan umur kita untuk hal-hal yang mengandung murka Allah. Maka kalau kita tidak bisa menyelesaikan pertanyaan ini, sudah barang tentu hidup kita selamanya tidak akan selamat. Kenapa? Karena sudah barang tentu di akhirat tidak ada tempat lain kecuali syurga dan neraka. Kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan umur yang Allah berikan kepada kita, sampai kita meninggal, maka kita orang yang celaka. Maka coba kita introspeksi diri. Dalam keadaan 24 jam saja, umur ataupun waktu yang Allah berikan kesempatan kepada kita, sehari semalam 24 jam, kemana kita pakai? Dalam 24 jam, apakah lebih banyak kita gunakan untuk kebaikan ataupun untuk keburukan? Mungkin, jangankan dalam 24 jam, 1 jam saja mungkin kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya. 1 jam saja, apalagi 24 jam. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Maka nyo harus terperhatikan. Baik sampai tengok dengan sebab umur kita dimasukkan ke dalam neraka. Makanya orang yang baik, orang yang dia itu benar-benar taat kepada Allah, ingin segera dia meninggal. Kenapa ingin segera dia meninggal? Karena ingin dia bertemu dengan Allah. Dia ingin untuk mendapatkan ridha Allah, yaitu syurga. Ingin cepat-cepat. Sedangkan orang yang tidak taat, sudah barang tentu, dia itu ingin untuk berlama-lama hidup. Kenapa? Karena takut dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya dia itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa an jasadihi, pertanyaan yang kedua adalah anggota tubuh. Tubuh yang sehat yang Allah berikan. Tubuh yang sehat yang Allah berikan, kemana dipakai? Ataupun kenapa dirusakkan? Jadi tubuh yang Allah berikan pada kita, fima ablahu, kemana? Ataupun pada apa kita binasakan? Untuk tubuh. Makanya, na urang yang panjang, na urang yang panik, na urang yang tumbon, na urang yang pijut. Ada orang yang gagah, ada orang yang lemah. Allah berikan ganteng, Allah berikan tidak ganteng, semuanya. Tubuh kita kemana kita binasakan? Sedangkan Allah berikan tubuh yang sempurna untuk kita,
Iaitu untuk bisa kita itu melakukan ketaatan kepada Allah. Kak tunggu pesan. Jadi kegantengan, misalnya kegantengan Tengku Faisal. Untuk apa dipakai? Apakah hanya untuk ngelawak saja? Untuk stand up komedi? Ataupun untuk apa? Jadi intinya tubuh yang Allah berikan kepada kita lebih-lebih tubuh yang sempurna. Maka ditanya oleh Allah nantinya, kemana kita binasakan tubuh itu? Kemana kita pakai tubuh tersebut? Karena perlu kita ketahui memang kadang tanpa kita sadari, di saat Allah Ta'ala menciptakan orang yang sempurna, Allah Ta'ala menciptakan orang yang lemah, yang tidak sempurna, orang yang cacat. Maka orang yang cacat bisa melakukan ketaatan kepada Allah dengan secara sempurna. Kenapa kita orang yang sempurna tidak bisa melakukannya? Di sinilah yang nantinya akan menjadi bumerang bagi kita sendiri, yaitu tubuh yang indah yang Allah berikan, tetapi tidak kita pergunakan untuk hal berbuat ketaatan kepada Allah. Allah Ta'ala akan membandingkan nantinya dengan orang yang cacat. Orang yang buta ibadat. Orang yang pincang mampu melakukan salat secara berdiri. Orang yang buta mampu untuk membaca Al-Quran. Sedangkan kita orang yang bisa melihat, bisa mendengar sempurna tapi tidak bisa melakukannya. Ini perlu diingat. Makanya waktu kalian orang buta, yang buta bayang. Kalau orang buta kejap semayang. Betul tak tu? Orang yang buta saja bisa setaat itu. Orang yang cacat saja bisa setaat itu. Di mana letak ketaatan kita? Justru kita mesti lebih dalam taat sebenarnya. Jadi lagi yang cara untuk melihatnya. Wa an ilmihi fima amila bih. Dan untuk ilmu yang Allah berikan fima amila bih, pada apa yang mengamalkan ia dengannya ilmu. Bagi kita orang yang punya ilmu pengetahuan, kita orang yang dikaruniai oleh Allah ilmu yang banyak, kemana kita pakai, kemana kita amalkan, apakah kita beramal ataupun tidak dengan ilmu itu, apakah dengan ilmu itu kita menjadi taat ataupun tidak, ataupun dengan ilmu itu hanya bisa menyombongkan diri. Maka ingat, apa yang perlu diingat? Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas permukaan bumi ini dalam keadaan congkak, sombong, membanggakan diri. Makanya sampai-sampai dalam hadis kursi dan juga tersebut di dalam suhuf Nabi Musa alaihi salam, setiap kullukum dhallun. Tiap-tiap kamu sesat. Setiap kita itu orang yang sesat. Illa man hadaitu. Kecuali orang yang aku beri petunjuk. Kecuali orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Begitu juga. Kullu alim. Setiap orang yang alim halikun. Itu orang yang celaka. Orang yang berilmu semuanya akan celaka. Illa amil. Kecuali itu orang yang beramal dengan ilmunya. Wa kullu amil halikun. Setiap orang yang beramal, dia itu juga celaka. Illa mukhlis. Kecuali dia itu orang yang ikhlas dalam beramalnya. Maka itulah orang yang selamat. Itulah orang yang selamat. Makanya perlu diketahui. Kebanyakan penyakit terbesar bagi orang yang alim, orang yang punya ilmu adalah ujub. Ujub, membanggakan diri. Heran dengan dirinya sendiri. Dia bisa mendapatkan ilmu. Apalagi orang yang dikaruniai pikiran-pikiran ataupun IQ yang tinggi. Sehingga kadang-kadang menganggap dirinya itu kenapa bisa memikirkan. Bisa mendapatkan ilmu sebanyak ini sedangkan orang lain tidak. Padahal kita belajar sama-sama. Waktunya sama-sama. Tapi kenapa kita bisa? Di sinilah letak penyakit orang yang berilmu. Makanya kita belum tentu selamat kalau memang kita tidak diselamatkan oleh Allah.
Makanya kullukum dhallun, setiap kamu itu orang yang sesat, orang yang salah, illa man anjaitu, kecuali orang-orang yang Allah selamatkan, yang Allah berikan keselamatan. Tapi ingat, hadis may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang memang dikehendaki oleh Allah untuk melakukan suatu kebaikan ataupun untuk kebaikan bagi orang itu, maka akan diberi petunjuk orang itu untuk agama. Salah satunya adalah belajar ilmu pengetahuan. Kemudian wa'an malihi. Pertanyaan yang keempat adalah untuk harta seorang hamba. Harta yang ada pada dirinya, min aina iktasabahu. Dari mana dia mendapatkannya? Harta yang ada pada dirinya, dari mana dia dapatkannya? Maka yang pertama ditanya adalah orang yang kaya pada hartanya. Harta yang ada pada dirinya, dari mana dia dapatkan harta itu? Apakah dia dapatkan dengan cara yang halal ataupun dia dapatkan dengan cara yang haram? Sudah bisa kita menjawabnya. Kita mendapatkan dengan cara yang halal. Kemudian ditanyakan, wa fima anfaqahu, kemana kita nafkahinya? Kemana kita infakkannya? Makanya dalam ayat jelas, wa fi amwalikum, dan pada harta-harta kamu, hakun lisailin au mahrum. Pada harta-harta kamu itu ada hak, ada kewajiban lisailin bagi orang yang meminta kepada kita, au mahrum, ataupun orang yang tidak meminta. Jadi intinya pada harta orang yang kaya, yang diberikan amanah harta, itu ada hak orang lain, itulah orang miskin, orang yang membutuhkan. Baik dia meminta ataupun tidak meminta. Kalau meminta, maka berikan. Kalau tidak diminta, maka antarkan harta itu. Makanya kenapa diciptakan orang kaya? Karena Allah Ta'ala menciptakan orang yang miskin, orang yang fakir. Sehingga kita itu ditambahkan satu kewajiban untuk memberikannya. Maka tidak enak sebenarnya menjadi orang kaya. Justru yang paling banyak nantinya orang masuk neraka adalah orang kaya. Kenapa? Karena tidak bisa selesai dan mempertanggungjawabkan harta yang ada pada dirinya. Sedangkan orang miskin, maka dengan mudah dia menjawab, saya tidak punya harta ya Allah. Sehingga selesai mengenai tentang masalah harta, walaupun tidak selesai masalah yang lain. Wa'an Ikrimah, dan satu hadis yang diriwayatkan daripada Ikrimah radhiyallahu anhu. Semoga meridai oleh Allah untuknya Ikrimah. Qala, berkata ianya Ikrimah, annal walid, bahwa sesungguhnya orang tua, yata'allaku biwaladihi yaumal qiyamah, bahwa sungguh orang tua itu mendekati ianya orang tua, biwaladihi, dengan anaknya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fayaqul, maka berkata ianya orang tua, ya bani, wahai anakku, inni kuntu laka walad, bahwa sungguh aku itu adalah aku bagimu, itu orang tua di dunia, itu orang tuamu pada dunia. Wa aba laka, dan ayahmu, dan ayah bagimu. Fayusanni alaihi, kemudian menyanjung ianya anak, alaihi, di atasnya orang tua, khairan, akan kebaikan. Fayaqulu lahu, kemudian berkata ianya orang tua lahu, baginya anak, ya bani, wahai anakku, qad ihtajahtu ila mithqali dzarratin min hasanatika, sungguh aku butuhkan ila mithqali dzarrah, kepada seberat biji sawi, min hasanatika, daripada kebaikanmu, la'alli, mudah-mudahan aku, anju, itu aku selamat, mimma tara, daripada barang yang telah engkau lihat. Fayaqulu lahu waladuhu, maka berkata baginya orang tua, waladuhu, oleh anaknya, inni atakhawwafu ala nafsi, sesungguhnya aku, wahai orang tuaku, aku takuti ala nafsi, di atas diriku, mislalladzi takhawwafta, perumpamaan alladzi, yang engkau takutkan. Fala atiku, maka tidak aku layak, an u'tiyaka syai'an,
akan bahawa aku berikan akan engkau wahai orang tuaku syai'an akan sesuatu. Jadi ada satu riwayat hadis. Jadi nantinya di hari kiamat, orang tua itu akan mencari anaknya. Orang tua itu akan mendekati, menjumpai anaknya. Lalu orang tua berkata pada anaknya, wahai anakku, aku adalah memperkenalkan diri kepada anak. Aku adalah orang tuamu selama hidup di dunia. Aku adalah ayahmu saat hidup di dunia. Sehingga anak pada waktu itu membanggakan kebaikan ayahnya. Wahai ayahku, dirimu orang yang baik. Wahai ibuku, dirimu orang yang baik. Dirimu sudah membesarkanku. Membanggakan, memuji orang tuanya. Memuji orang tuanya. Sehingga pada waktu itu orang tua meminta kepada anak. Ya bani, wahai anakku. Hari ini merupakan hari kiamat. Aku sangat membutuhkan sedikit daripada kebaikan yang kamu lakukan. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang ada pada dirimu, wahai anakku, aku menjadi selamat. Aku selamat daripada yang engkau lihat. Jadi orang tua yang pada waktu itu disiksa oleh Allah, yang tempatnya tidak layak dengan dirinya yang dia inginkan selama hidup dunia, bukan dalam surga, maka dia akan menjumpai anaknya. Meminta kebaikan pada anaknya. Memperkenalkan diri kepada anaknya. Sehingga meminta, berilah hanya sebesar zarah satu biji sawi. Berarti satu kebaikan yang sangat kecil diminta oleh orang tua kepada anaknya. Semoga menjadi keselamatan bagi orang tua. Apa kata anaknya? Wahai ayahku, wahai ibuku, aku sendiri takut terhadap diriku sendiri. Sama seperti dirimu orang tuaku menakuti ataupun takut mengenai tentang keadaan yang saat ini. Maka tidak layak aku memberikan sesuatu apapun terhadap dirimu, wahai orang tuaku. Akan nafsi-nafsi bawa tenyanci. Jadi anak pun, dia itu tidak bisa membantu kita pada hari itu. Ya, makanya anak melepaskan diri. Kenapa? Karena dia juga tidak selamat. Beda dengan anak yang selamat. Kalau anak yang sudah berada di dalam surga, sudah dihisap, dia itu tempatnya dalam surga, mungkin bisa jadi dengan izin Allah, bifadlillah, dengan karunia Allah, anak itu bisa menarik orang tuanya daripada neraka masuk ke dalam surga. Yang dalam hadis ini, anak yang sama-sama belum ada suatu tempat yang divonis, baik dalam neraka maupun dalam surga. Akan tetapi ada indikasi tidak selamat. Yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Maka orang tua mencari, meminta kebaikan pada anaknya. Tapi anaknya juga tidak bisa memberikannya. Kenapa? Karena dia itu juga takut pada dirinya belum tentu selamat. Makanya dalam ayat yang lain, pemahaman ahli sunnah wal jamaah, orang tua bisa membantu anaknya nanti di saat hari kiamat. Begitu juga dengan anak bisa membantu orang tua di saat hari kiamat. Guru bisa menarik muridnya di hari kiamat. Murid bisa membantu gurunya nanti di hari kiamat. Itulah namanya syafaat. Syafaat ini berkah daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah anak yang dirinya sendiri belum tentu selamat. Maka dia akan mengatakan pada orang tuanya, aku belum layak untuk memberikan sesuatu apapun terhadapmu, wahai orang tuaku. Summa yata'allaku bizaujatihi. Kemudian bertemu ianya suami bizaujatihi dengan istrinya suami. Jadi pada hari kiamat suami juga akan mendekati istrinya, ingin bertemu dengan istrinya. Fayaqulu laha, kemudian berkata ianya suami laha baginya istri, ya fulanah, wahai fulanah. Dia dipanggil nama istrinya. Misalnya nama istrinya Fatimah. Ya Fatimah, inni kuntu laka zaujan fid dunya. Sesungguhnya aku itu adalah kuntu laki zaujan fid dunya. Sesungguhnya aku itu adalah aku laki bagi engkau. Zaujan fid dunya, itu suami di dunia. Fatasanna alaihi khairan. Kemudian memuji ianya istri alaihi di atasnya suami akan kebaikan.
Fayaqul laha, kemudian berkata ianya suami laha baginya isteri, inni atlubu minka hasanatan wahidatan tahdiha. Sesungguhnya aku minta minki daripada engkau wahai istriku hasanatan wahidah, akan kebaikan yang satu, tahdiha, yang engkau hadiahkan akannya kebaikan, li bagiku, la'alli, mudah-mudahan aku anju mimma tarina, aku selamat daripada barang yang engkau lihat. Fataqulu, kemudian berkata yang isteri, la atiku zalik, tidak aku layak akan demikian wahai suamiku. Ini bahawa sesungguh aku atakhufu ala nafsi, itu aku takut di atas diriku, misalladzi takhawwafta minhu, perumpamaan allazi, seperti allazi yang engkau takutkan daripadanya. Jadi rupanya seorang suami nantinya dia itu akan mencari istrinya, akan mendekati istrinya dan berkata pada istrinya, wahai istriku. Kalau panggilan dirinya, wahai istriku tercinta. Hai watai kamu tu kan, kemudian dah hai. Namanya pandai abi. Wahai istriku, aku adalah suamimu saat di dunia. Maka ketika itu, seorang istri dia akan memuji suaminya dalam kebaikan. Dirimu merupakan suamiku yang bertanggungjawab, yang baik budi. Kaya kan? Puja suami buat otayan. Ya, karena akan dipuja, di saat istri memuji suaminya, maka ketika itu sang suami memintalah kebaikan yang ada pada istrinya untuk dihadiahkan, untuk diberikan kepada dirinya. Wahai istriku, berikanlah kepadaku satu kebaikan. Mudah-mudahan dengan kebaikan itu aku selamat daripada apa yang engkau saksikan terhadapku hari ini. Diminta oleh suami. Apa yang dijawab oleh istri? Fataqul, istri berkata, la atiku zalik, wahai suamiku tercinta, aku tidak layak untuk memberikannya. Inni atakhawafu, sesungguhnya aku takut sama seperti dirimu takut daripada hal demikian. Jadi tidak bisa. Istri juga tidak bisa memberikan kebaikan yang ada pada dirinya. Kenapa? Karena dirinya sendiri takut. Belum tentu dia selamat daripada pertanyaan-pertanyaan ataupun hisab daripada Allah. Maka ketika itu, pada anak kita tidak bisa meminta kebaikan. Pada istri kita sendiri tidak bisa mendapatkan kebaikan. Fayaqulullah azza wa jalla. Kemudian berfirman oleh Allah azza wa jalla. Wa in tad'u. Nyapu surat dah. Cekalan tafsir pun surat. Wa in tad'u. Fatir. Al-Fatir. Cekalan tafsir. Al-Fatirnya Pak Iduk kata dengan dulai pelu. Cuba dum. At-Tariq Al-A'la. Al-Fatir. Segala apa? Ayat. Ya. Wa in tad'u misqalatun ila himliha. Kalian ingat sahabat? Hamnya handa terbaca. Nyo handa depu pada itu. Wa in tad'u misqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dza qurba. Wa in tad'u, dan tidak. Okey. Wa in tad'u, dan jika memanggil musqalatun oleh orang yang berat dosa ila himliha, kepada menanggung dosanya, la yuhmal minhu syai'un,
niscaya tidak menanggung daripadanya oleh sesuatu. Walau kana za qurba, walaupun ada ianya seseorang, za qurba itu yang mempunyai kerabat. Walau ada ia seorang itu yang mempunyai kerabat. Jadi pada waktu itu Allah berfirman, wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana za qurba. Seandainya orang yang dia itu berat dosanya, banyak menanggung dosa, memanggil orang lain untuk menanggung dosanya, la yuhmal minhu syai'un. Tidak ada siapapun yang dapat memikul dosanya, yang dapat menanggung ataupun membantu meringankan dosanya. Walau kana za qurba, meskipun orang yang dipanggil tersebut merupakan kerabatnya. Mana contoh kerabatnya? Dalam tafsir disebutkan ka'abi, seperti ayahnya dan anaknya. Artinya tidak dapat menanggung dosa daripada orang yang menanggung dosa tersebut. Jadi termasuk ayah dan anak. Makanya dalam ayat ini tidak ada siapapun yang bisa menanggung dosa. Makanya nantinya bila pada orang tua mendapatkan izin untuk memberi syafaat, untuk membantu, bukan menanggung dosa. Berarti dosanya diampuni oleh Allah. Bukan dalam arti kata memikul dosa. Bukan. Di orang tua bukan memikul dosa anak, anak bukan memikul dosa orang tua. Tapi nantinya biiznillah dengan izin Allah, anak yang baik akan menarik orang tuanya untuk syurga. Begitu juga dengan ayah yang baik akan menarik anaknya untuk kepada surga. Itu biiznillah, bukan dengan menanggung dosa. Bagaimana juga Allah ampunkan, Allah maafkan dosanya anak sehingga ayah berarti bisa menarik anak untuk masuk ke dalam surga. Allah ampunkan dosa ayah sehingga anak bisa menarik membawa orang tuanya ke surga. Intinya seperti itu. Makanya kalau paham ahli sunnah wal jamaah, maka akan dihubungkan kembali nantinya orang tua dengan anak. Yakni menghendaki ianya Allah, maksud ayat allazi asqalathu dzunub, bermula allazi yang menanggung akannya allazi oleh dosa, yang memberatkan akannya allazi oleh dosa, la yahmalu ahadun, tidak menanggung oleh seseorang, anhu untuknya allazi syai'an akan sesuatu, min dzunubihi daripada dosa-dosanya allazi. Jadi maksudnya orang yang dia itu dibebankan dengan dosa yang berat karena dosa di dunia, tidak ada siapapun yang dapat menanggung sesuatu daripada dosa. Berarti tidak bisa mengambil dosa. Kayak dosa itu tetap diazab. Diazab oleh Allah. Kecuali diampunkan. Makanya orang lain tidak bisa mengambil dosa kita. Yang ada pengambilan adalah kebaikan. Yang ada pengambilan adalah kebaikan. Makanya di saat hari kiamat nanti, termasuk juga di padang mahsyar, Allah akan panggil kita dan Allah hadirkan semua kebaikan yang kita lakukan laksana gunung. Kemudian Allah memanggilkan hamba-hamba Allah yang lain dan bertanya, siapakah yang punya hak pada diri orang ini? Jadi ketika kita punya kezaliman semasa hidup di dunia dengan orang tersebut, kita mencuri hartanya dan lain sebagainya, maka orang itu akan diperintahkan oleh Allah untuk mengambil kebaikan yang ada padanya. Sehingga habislah kebaikan yang ada pada dirinya, lalu dicampakkan dosa ataupun keburukan yang dilakukan oleh orang yang kita zalimi semasa hidup dunia, dilimpahkan kepada kita. Itu yang ada. Sedangkan mengenai tentang masalah dosa kita, maka tidak bisa siapapun mengambilkannya. Sewaktu sudah kepada masa hisab. Maka dalam ayat tersebut, ayat wa in tad'u misqalatun ila hamliha, itu bila belum Allah mengizinkan. Tapi kalau Allah sudah mengizinkan, maka itu akan mungkin terjadi. Anak bisa selamat dengan orang tua bisa selamat dengan anak. Karena ada ayat alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ada ayat yang lain, alhaqna
bihim dzurriyyatahum. Kami hubungkan bihim dengan mereka itu, dzurriyyatahum akan zuriat mereka itu. Jadi intinya bisa mendapatkan. Warawa Ibnu Mas'ud dan meriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga meridai oleh Allah untuknya Ibnu Mas'ud, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diambilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa sesungguhnya Nabi bersabda, ya Nabi, innal kafira la yaljima bi'urqihi min tuli dzalik min tauli dzalikal yawm hatta yaqula ya Rabbi irhamni walau ilan nar. Berkata ya Nabi, innal kafir, sesungguhnya orang kafir, layal jam, sungguh terkekang ianya orang kafir, bi'arqihi dengan keringatnya orang kafir, min tuli zalik daripada lama demikian, yauman, lama demikian hari, min zalikal yaum, min tuli zalikal yaum, daripada lama demikian hari, hatta yaqula, sehingga berkata ianya orang kafir, ya Rabbi, wahai Tuhanku, irhamni, kasihanilah akan daku, walau ilan nar, walau kepada neraka. Jadi ada riwayat Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah, orang kafir nantinya dan juga orang-orang Islam yang maksiat kepada Allah, dia itu saat di padang mahsyar dia dikekang dengan keringatnya. Karena lama dia itu di padang mahsyar berdiri, tidak bisa kemana-mana karena tidak ada tempat berteduh, sehingga keluar air mata, habis air mata, keluar air mata darah, habis air mata darah, keluar keringat, sehingga dia itu dikekang sampai kepada mulut. Arti penuh, tenggelam dia dengan keringat karena lama menetap di padang mahsyar pada hari itu. Sehingga orang tersebut meminta pada Allah, ya Tuhanku, kasihanilah aku, kasihanilah kami, walau ilanar, walau kepada neraka. Jadi nantinya kita meminta walaupun bukan kepada surga, karena tidak sanggup dengan azab yang kita rasakan saat kita berada di padang mahsyar. Jadi ingin segera berakhir. Ingin segera berakhir, langsung kita ingin untuk menuju ke neraka. Biar saja ke neraka. Walaupun kita tak boleh juga. Yang penting jangan lagi di padang mahsyar. Kenapa? Karena di padang mahsyar tidak ada yang peduli. Sehingga meminta kasih sayang pada Allah. Maka dalam riwayat yang lain, kita itu berjumpa dengan Nabi, meminta pada Nabi, ya Rasulullah, mohon doakan pada Allah agar kami dikasihani sehingga kami dihukum walaupun kami itu akan ke neraka. Nyanlah berarti salah satu yang kata Imam Nawawi, 5 tempat Rasulullah memberikan syafaat. Salah satunya adalah di padang mahsyar, yaitu memohon pada Allah agar segera Allah Ta'ala menghukum berarti umatnya. Kalau memang dia itu ke syurga, maka ke syurga. Kalau memang dia itu ke neraka, maka ke neraka. Jangan lagi berada di padang mahsyar. Lalu ketika lewat daripada padang mahsyar, melewati titik siratal mustaqim, di situ juga ada syafaat Nabi. Ketika kita itu sudah termasuk golongan ahli neraka, tertulis nama kita di pintu neraka, maka ada syafaat lagi daripada Nabi, maka minta pada Allah nama kita menjadi ahli syurga. Ada orang yang sudah masuk ke dalam neraka, kemudian ada syafaat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, maka Nabi menarik orang itu daripada neraka dimasukkan ke dalam syurga. Ada orang juga yang berada dalam syurga, juga diberi syafaat oleh Allah kepada Nabi untuk meminta pada Allah, ya Allah, orang ataupun umatku yang sudah berada dalam syurga pulan, dalam syurga itu, maka pindahkanlah ya Allah kepada syurga yang lebih tinggi. Orang yang berada dalam syurga pun ada syafaat daripada Nabi, yaitu mendapatkan tempat yang lebih tinggi. Yang jadi pertanyaannya, kita termasuk kepada orang yang mendapatkan syafaat ataupun tidak? Kalau kita termasuk, maka kita akan selamat. Tapi kalau tidak termasuk, maka kita akan celaka. Karena tidak ada yang akan lepas nantinya, melainkan orang-orang yang direkomendasi oleh Rasulullah. Maka orang itu yang akan selamat. Selain daripada itu, tidak selamat. Makanya, celaka bagi orang yang tidak diakui oleh Rasulullah
dia itu sebagai umatnya. Celaka. Makanya cara untuk diakui oleh Rasulullah tidak ada lain selain daripada berselawat mengingat Rasul. Karena memang perintah Allah. Hanya disebutkan berarti Allah, melainkan diiringi bersamaan dengan sebutan Rasul. Kali yang bersahut malam Jumaat dalam yang tunggu hoka tunggu mahfud yang cek. Dalam jadi dan dalam fadilah cukup raya. Dan dalam biar bahasa third inan bahasa third inan. Jadi Asmaul Husna memang tak baca sampai Asmaul Nabi tak baca sampai selawat baca sampai. Kemudian lanjutkannya malam Selasa, malam Senin sampai teruk gede sampai tamat dalam bebas third inan. Betul-betul bahasa third. Jadi harus nak peningkatan. Jadi pengalaman kamu berarti awal-awal kamu tamat tapi dalam bahkan atas luar tamatnya mungkin. Luarnya macam hizib bahar, hizib nasar nak. Kaji harus tamat dia. Sebab punya kita baca kerah hak ele. Bilang lah hana tamat li dalam selama tiba ketika hana tamat li dalam. Payah tamat punya siro. Punya ramai-ramai tamat. Bahkan pernah setan warga tamat dalam walaupun dalam kabilah ke dia 3 Jumaat 3. Berarti semalam sabah hizib mah. Hizib malam Senin sampai selesai. Yang benar. Kan? Kajian wallahu a'lam bisawab. Baik saya kamal jemaah kaprung. Baik syekh, baik santri yang toto yang ka balap. Yang toto ini. Kan? Kaputa setiur.